Bismillahirrahmanirrahim ya ikhwani, alhamdulillah. Sekarang kita ada di hari Rabu, betul? Betul. Selasa. Tanggal berapa? 11. Tanggal 11 Januari. Di samping saya ada Ustadz Kabir dan Ustadz Towil. Coba perkenalan dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yunus Asidik Abu Idris. Saya asal dari Garut, asli Garut. Alumni pesantren Minhajus Sahabah. Kemudian melanjutkan ke Wadi Mubarak angkatan 8. Jadi Minhajus Sahabahnya SMP? SMA. SMA. Wadi Mubaraknya setelah SMA. Setelah SMA. Di Minhaj berapa tahun? Di Minhaj 4 tahun selama pengabdian. 4 tahun sama pengabdian. Di Wadi? Di Wadi 3 tahun selama pengabdian. Oh iya. Aduh. Bismillah, namanya Iqbal, asli Depok. Lulusannya? Lulusan ada dari Wadi Mubarak, cabang Sentul. Cabang Sentul. Betul. Berapa tahun di situ? Di situ 4 tahun. Kalau antum mah jenjang SMA. SMA betul. Oke. Terus Setelah itu sempat mengajar 10 bulan di Viwa. Oh, Viwa 10 bulan. Iya. Ngajar atau musyrik nih? Musyrik. Oh, musyrik. Pengabuh halako. Oh, pengabuh halako. Oke. 10 bulan doang. 10 bulan. Oke. Besok sempat ngikut daurah di Tangerang, Indonesia Murojaah itu. Indonesia Murojaah. Bisa berlanjut di Arroyah sekarang, masih semester 3. Semester 3 dan masih online. Masih online. Insya Allah sebentar lagi offline, mudah-mudahan ya. Amin. Nah, berarti antum paling tua nih. Berapa tahun umur antum? Anda masih muda nih. Berapa tahun? Anda umur sekarang 25. 25, Masya Allah. Iya. Nah, alhamdulillah nih, sekarang Anda pengen gali dulu di Wadi Mubarak. Coba jenjang SMA dulu nih. Antum di cabang Sentul, antum di Megamendung. Banyak. Megamendung. Di Megamendung, di Sentul, di Jepara. Jadi pindah-pindah. Pindah-pindah. Nah. Paling lama. Paling lama ya Parah ya. sama aja. Oh, sama aja. Sekian bulan di sini terus pindah. Nah, jadi antum ketemu ini tuh pas di Sentul. Coba mulai kegiatan jam berapa di Wadi? Kalau untuk anak sendiri di Sentul sebenarnya berubah-ubah sih, nggak tetap gitu waktunya. Oke. Karena kan Terakhir antum di situ. kegiatan terakhir kita mulai dari subuh Oke. sampai syuruk Halaqah Quran. halakoh. Cuman itu belum termasuk halakoh pertama, masih ngaji biasa aja tuh. Oh, masih ngerti biasa aja, belum setoran. Belum. Oke. Nanti kita mulai lagi sejam setengah, berarti sekitar jam 7.30. Masuk lagi sampai jam 9.30 lah sih. Itu setor. Setoran. Oke. Setoran hafalan baru. Nanti siang masuk lagi jam 10 sampai jam 11 untuk store murojaah. Jadi apa yang disetorkan pas sesi pagi itu disetorkan lagi jam 10. Betul. Oh, sama gitu. Enggak sama sih. Cuman mulainya kalau pagi itu kan targetnya 3 halaman ya. Oke, Setelah hafalan barunya nanti di halakoh kedua ditambah lagi 2 halaman. Jadi 5 halaman. Ditambah yang depan atau yang pernah di Yang tadi pagi 3 halaman ditambah 2 halaman yang kemarin. Terus Sampai jam 11 baru baiklah tidur sampai zuhur. setelah Setelah zuhur ngaji lagi sampai nunggu makan siang. Cuman itu nggak masuk halakoh tuh. Iya. Istirahat sampai asar. Nanti asar masuk lagi halakoh ketiga. Baru di situ kita ada mudarosah namanya dulu. Apa tuh mudarosah? Mudarosah tuh jadi kita dipasang-pasangin sama teman. Anda baca 1 ayat, nanti beliau 1 ayat. Oh gitu. Gantian 1 juz gitu. Oke. Sampai jam 5. Selesai itu baru kita bebas tuh, bisa main, bisa persiapan makan Sampai maghrib. Pada maghrib. Habis maghrib kita ngaji lagi sampai isya. Pada isya asal. Pada isya sampai jam 9 itu buat ngafal. Oh iya. Buat Tapi masing-masing gitu kan. Masing-masing. Bahkan ada yang juga yang nggak ngapal mungkin langsung tidur. Dan banyak. Oke. Harusnya ngaji sih harusnya. Jadi target 1 hari itu 5 halaman. 3. Kan itu. Di halakoh pertamanya kan 3 halaman. Nah yang di halakoh keduanya ini ditambah 2 halaman yang kemarin. Oh yang kemarin. Bukan baru lagi. Oke, jadi 3 halaman. Itu gimana? Sama atau ada yang beda? Sama sebenarnya. Karena kan program dari Wadi Mubarak kayak gitu. Oke.
eh dulu kenapa antum memilih Wadi? Antum yang milih atau orang tua atau gimana? Nah, dari Minhaj itu setelah lulus pengabdian dari Minhajus Sahabah ditawarin sama Ustadz yang dari Minhajus Sahabah, mau nggak masuk Wadi Mubarak? Ya udahlah, coba. Keterima, ya udah, berjuanglah di situ. Setelah pengabdian ngajar Setelah pengabdian mana? di Wadi Mubarak. Setelah pengabdian Wadi Mubarak langsung ke Minhajus Sahabah lagi. Balik Ngajar berapa lama di situ? 2 tahun. 2 tahun dan disitulah antum menikah. Iya. Masya Allah. Dengan tulang rusuk. Oh iya. Dan sekarang setelah dari Minhajus Sahabah jadi imam besar di sini. Dan imam beneran besar. Badannya besar. Jadi teman-teman itu di Masjid Umar bin Khattab, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Nah, kalau Iqbal setelah dari Wadi kemana barusan? Pengabdian dulu. Pengabdian dulu, masih di Wadi. Masih di Sentul itu. Masih di Sentul itu juga, Harako. Pengampung. Terus ke Aroya, kenapa milih Aroya? Milih Aroya sebenarnya waktu itu anak daftarnya ada di 3 universitas. Oke, 3. Pertama itu Madinah, habis itu di PIA Jakarta, sama Aroya ini. Sebelumnya bahkan pernah di PIA Surabaya pernah daftar. Oke. Cuman anak nggak lulus, sama kayak di PIA Jakarta juga nggak lulus. Dan lulusnya di Aroya. Dan Madinah masih nunggu mungkin. Masih nunggu sampai sekarang. Iya. Karena peluang Madinah tuh misteri ya. Sangat misteri. Oke. Dan ini yang menariknya di Aroya dapat beasiswa tahfidz, betul? Betul. Oke. Tips and trick kalau orang mau masuk Aroya mau jalur beasiswa tahfidz gimana? Kalau saran anak harus benar-benar dilancarkan dulu sebelum masuk Aroya. Lancarkan dulu. Kalau untuk melancarkan ketika daerah itu agak sulit. Memang Sulit. karena harus belajar ya. Benar, karena fokus kita udah sama pelajaran, sama kegiatan-kegiatan yang lain, apa organisasi dan lainnya gitu. Kalau sebelumnya kan kita bisa, apalagi yang dari pondok tahfidz gitu ya, kayaknya orang dan lainnya juga pasti sebelumnya fokusnya untuk hafal, murojaah, seharinya hanya untuk Quran gitu. Ya, jadi pas masuk Aroya apakah langsung beasiswa atau gimana? Enggak. Jadi kalau untuk di Mahat itu belum ada beasiswa. Tahun pertama ya, semuanya bayar. Nah, di itu semua bayar. Nanti ketika antum masuk kuliah di semester pertama baru dimulai. Oke, dan itu diuji. Gimana tuh ujiannya tuh? Ujiannya itu ada 10 soal ngacak. 10 soal sambung ayat. Iya, 10 soal. Dan itu apakah harus bisa jawab semua atau gimana atau antum nggak tahu? Kalau untuk detailnya anda belum tahu, tapi ketika anda waktu itu alhamdulillah anda bisa jawab semua. 10 ayat tuh sampai 10 sambung ayat 10 soal tuh berhasil. Dan itu apakah satu kali uji langsung beasiswa sampai akhir atau gimana? Enggak, itu hanya berlaku untuk 1 tahun, 2 semester. Oke, jadi di uji tahun ini antum bebas uang semesteran 2 semester berarti ya. Betul. 1 tahun. Tahun depan uji lagi. Di angkatan antum tuh berapa orang tuh yang berhasil dapat beasiswa tahfidz di awal tahun pertama? Kalau di tahun pertama banyak, cuman anda nggak ingat. Banyak. Ada di atas 10 atau di atas 20? Di atas 5, di bawah 10. Oke, jadi 8, 7 lah mungkin ya. Itu tahun pertama. Tahun kedua diuji lagi kan tuh? Uji lagi. Nah, berapa tuh? 3 orang. 3 orang. Jadi terlihatnya berarti ada apa ya, gimana? Jadi mungkin apakah kesulitan yang beda kan sama-sama aja kan sambung ayat kan? Iya, sama. Tapi mungkin apa ya, ada yang hilang hafalannya atau gimana? Allah. Ya gitu. Jadi benar-benar per tahun ini biar kita terus menjaga Al-Qur'an kita ya, tahun per tahun diuji, dan ada kesempatan beasiswa di Aroya. Gitu ya bagi para hafidz. Oke, antum gimana rasanya jadi imam masjid? Antum lebih menikmati jadi imam masjid atau ngajar di Minhajus Sahabah? Menikmati mana? Menikmati, kalau dibilang ya menikmati mengajar. Kenapa? Ya, karena dunianya dunia anak-anak, kemudian bisa mengamalkan ilmu ya. Iya. Dulu kan misalkan dibangunkan sama Ustadz jam 4, tatkala ngajar ya kita bisa bangunin juga jam 4. Nah kalau di sini anak mau bangunin siapa? Iya. Paling anak bangunin istri anak. Pelajaran apa yang antum ajar? Kalau di Minhajus Sahabah anak ngajar Al-Quran. Di sana ada program namanya
Beki, yaitu Baitul Quran. Itu anak-anak dikhususkan untuk Al-Quran. Begitu. Itu khusus program Baitul Quran itu SMP, akhwat dan ikhwannya. Gitu. Wadi Mubarak tuh antum bayar tuh setelah SMA? Di Wadi Mubarak waktu itu anak bayarnya itu untuk keperluan kita juga seperti selimut, kemudian buku, kemudian spray dan lain sebagainya. Apakah ada beasiswa juga atau? Itu beasiswa, cuma dibayar di awal itu buat keperluan kita. Berapa tuh? Kalau waktu zaman itu? 2 juta kalau nggak salah 2 juta. 2 juta tuh di awal doang? Di awal doang, setelah itu gratis. Sampai akhir? Sampai akhir. Oke, Masya Allah. Pesan antum bagi yang mau masuk Wadi Mubarak nih setelah SMA? Kalau untuk SMA ya, setelah SMA di sana ada namanya program PKM, itu program kaderisasi muhafiz. Itu programnya sama kayak kita. Kalau dulu kita ada namanya LKID. Nah cuma yang setahu anak LKID itu udah nggak ada ya, udah nggak ada. Jadi sekarang ada namanya program PKM, program kaderisasi muhafiz, dan itu diberikan waktu 3 tahun, 2 tahunnya belajar, 1 tahunnya pengabdian. Kemudian ada namanya kuliah Setio, Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin. Itu anak Allah alam kalau masalah Setio. Kalau untuk PKM itu sama aja kayak kita belajar. Dan dari SMA, SMK biasa bisa masuk itu? Bisa, sangat bisa. Bahkan banyak orang yang dari umum masuk ke Wadi Mubarak. Karena memang nggak ada persyaratan khusus atau nggak ada persyaratan khusus. Yang penting lulusan SMA. Lulusan SMA, kemudian mau belajar, kemudian bisa berjuang bersama. Cukup bayar 2 juta, gratis sampai akhir. Itu waktu anak ya. Kalau sekarang anak Allah. Iya. Nah, begitulah habis pertanyaan Anda. Alhamdulillah. Ayo closing statement. Mau apa aja? Saran-saran mungkin Ya. Saran-saran untuk para penuntut ilmu nih sekarang, terutama yang anda rasakan di zaman-zaman online ini mah begitu sulit gitu, bahkan sangat sulit gitu, dimana kita di kelas ada ustadznya langsung, ada teman-temannya langsung, kita ketemu gitu kan samping-sampingan, dan bahkan di ketika saat itu pun kita masih ngerasa ngantuk gitu Sir, apalagi di rumah depan laptop gitu kan, di kamar sendirian, itu tentu bukan lingkungan yang kondusif gitu. Cuman saran Anda sih, apapun kondisinya kita saat ini, tetaplah kita berjuang gitu. Jangan sampai dengan keadaan online saat ini kita benar-benar berhenti belajar, nggak dapat apa-apa gitu. Walaupun kita nggak bisa usaha 100%, setidaknya dapatlah beberapanya gitu. Untuk tetap berusaha belajar gitu. Yang bisa kita lakukan. Sekarang serius kepada apa ya? Ya intinya dari semua pengalaman mungkin ya semua dari Al-Quran ya. Tatkala kita berjuang di dalam Al-Quran, maka kita harus yakin bahwasanya Allah bakalan mentelantarkan kita. Terlebih kita sekarang berada di pandemi. Jangan tatkala kita berjuang di dalam Al-Quran, insya Allah nggak bakalan terlantarkan para penghafal Quran. Para penghafal Quran pasti dimuliakan oleh Allah. Masya Allah. Nah itulah teman-teman, jadi kalau mau tahu ceritanya nih, Ana ini ikut kelas Tibu Nabawi di Bandung, Rumah Sehat Sama Sehati, ketemu sama Iqbal ini. Ternyata dari Aroyah, dan dia belum tahu Ana, coba ya. Padahal Ana kira nama Ana tuh masih eksis di Aroyah, Ana kira, tapi Iqbal tuh gak tahu Ana. Terus Iqbal kaget waktu Ana sebutin Ana alumni Aroyah. Terus ternyata Ana update status, ada Iqbalnya. Ini Ustaz Yunus komen. Ternyata sama-sama dari Wadi Mubarak, akhirnya kita bertemu di Garut ini. Terima kasih, ikuti terus perjalanan saya. Subscribe, dan terima kasih sudah nonton sampai akhir, karena Ana tahu jarang juga yang nonton sampai akhir. Semoga semakin banyak. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.